Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempelajari teori probabilitas, kita pelajari dulu pengantar teori probabilitas ya, teori-teori dasar yang digunakan dalam probabilitas. Baik, kita bahas ruang sampel terlebih dahulu. Ruang sampel adalah kumpulan seluruh titik sampel. Tiap hasil dalam ruang sampel kita simbolkan sebagai S ya, disebut titik sampel. Bila jumlah titik sampel berhingga, maka S ya, ruang sampel dapat dinyatakan dalam bentuk daftar. Contoh, bila S adalah sekumpulan atau kumpulan hasil pelemparan mata uang, maka S ruang sampelnya itu bisa kita dibuat daftar gitu ya. S sama dengan angka dan gambar. Angka gambar ini merupakan titik sampel, sedangkan S adalah ruang sampel. Sedangkan untuk S yang besar atau tak hingga, titik sampelnya ditulis dengan aturan seperti ini. Ya. Di matematika dasar sudah dikenal notasi ilmiah seperti ini. Misal S sama dengan X, di mana X suatu bangunan yang tingginya lebih dari 50 meter. Selanjutnya, dalam mempelajari ruang sampel dikenal juga istilah kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari S-nya, dari ruang sampelnya. Contoh, misalkan A adalah V di mana V kurang dari 40, himpunan bagian dari S sama dengan V di mana V lebih besar dari 0. V itu menyatakan kecepatan sepeda motor di suatu ruas jalan dalam kilometer per jam. Dan A adalah kejadian bahwa kecepatan sepeda motor di ruas jalan tersebut kurang dari 40 km per jam. Jadi A itu adalah himpunan bagian ada di dalam S gitu ya. S itu kan lebih besar dari 0, itu berarti termasuk yang ini gitu ya. Baik, kejadian yang mengandung satu unsur maka disebut kejadian sederhana. Kejadian yang dapat dinyatakan sebagai gabungan beberapa kejadian sederhana disebut kejadian majemuk. Nah, ini hanya teori-teorinya ya. Himpunan bagian S yang tidak mengandung titik sampel disebut himpunan kosong ya. Di lambangnya seperti ini. Ini juga sudah dikenal di matematika dasar ya. Selanjutnya ada istilah diagram Venn. Ini waktu SMP juga sudah dipelajari, seharusnya sudah paham ya. Tapi tidak apa-apa, kita bahas ya. Diagram Venn adalah diagram untuk menyatakan hubungan beberapa kejadian dalam ruang sampel. Dalam diagram Venn itu ada istilah irisan, gabungan gitu ya. Irisan adalah dua kejadian, misalkan A dan B, dinyatakan dengan lambang seperti ini ya. A irisan B. Irisan dua kejadian A dan B ialah kejadian yang unsurnya termasuk dalam A dan B. Jadi untuk irisan misalkan ini ya. Ini kejadian A, ini kejadian B. Nah, yang di antara A dan B ya, yang termasuk anggota A dan anggota B itu disebut irisan. Simbolnya A irisan B. Seperti itu. Kalau gabungan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan lambang ya. Lambang U irisan B. Gabungan dua kejadian A dan B adalah kejadian yang mengandung semua unsur yang termasuk A dan B ya. Jadi kalau misalkan gabungan semuanya gitu ya. Itu gabungan yang diiris merah.
Oke. Itu yang merah ini ya. A gabung B. Baik, ada juga namanya kejadian terpisah, jadi tidak ada saling terkait gitu ya. Dua kejadian A dan B terpisah bila A irisan B adalah himpunan kosong. Misal A adalah bilangan ganjil dan B adalah bilangan genap. Misalkan yang ini A itu bilangan ganjil ya. Dan di sini B adalah bilangan genap. Jelas tidak ada irisannya gitu ya. Oke. Nah ini namanya ini himpunan bilangan kosong ya. Kejadian terpisah. Baik, kemudian ada istilah komplement. Komplement kejadian A terhadap S adalah himpunan semua unsur S yang tidak termasuk A. Jadi selain A itu adalah komplement dari A. Nah, biasanya ditulis A komplement sama dengan X, di mana X anggota dari S dan X itu bukan A gitu ya. Misalnya bila S adalah manusia, A adalah wanita, dan A komplement adalah laki-laki. Nah, beberapa sifat himpunan itu seperti ini. A, kejadian A diiriskan dengan himpunan bilangan kosong, maka bilangan kosong karena tidak ada irisannya gitu ya. A digabungkan dengan bilangan kosong A. A diiriskan dengan A komplement, jelas tidak ada karena saling berbeda gitu ya, tidak ada irisannya. Ketika digabungkan menjadi ruang sampelnya dan seterusnya. Baik, sekarang cara menghitung ruang sampel. Ada istilah yang pertama itu permutasi. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Permutasi memperhatikan urutan objek ya. Banyaknya permutasi n benda yang berlainan adalah n faktorial. N faktorial itu kita bisa tuliskan ya. N faktorial sama dengan n dikali n min 1 dikali n min 2 dikali seterusnya sampai dikali 1. Jadi misalkan 4 faktorial, maka di sini 4 dikali 4 min 1, 3, 2, sampai 1. Seperti itu. Ini hasilnya 24 ya. Banyaknya permutasi n benda berlainan bila diambil R adalah seperti ini ya, dirumuskan. Contohnya, dari 20 kupon undian, 2 diambil untuk hadiah pertama dan kedua. Hitunglah banyaknya titik sampel dalam S. Ya. Maka 20 ini sebagai N dan 2 ini sebagai R. Kita masukkan ke rumus ini ya. Hasilnya 20 faktorial per 20 min 2 difaktorialkan. Ini hasilnya 20 faktorial dibagi 20 dikurangi 2, 18 faktorial. Nah, cara mengoperasikannya supaya mudah, kita tulis begini, 20 dikali 19 dikali 18 faktorial. Kan sama saja sebenarnya ya. Per 18 faktorial. Ini coret. Sisa 20 dikali 19. Hasilnya itu 308
ya. Tuh. Jenis permutasi selanjutnya itu namanya permutasi siklik. Rumusnya P siklik itu n-1 difaktorialkan gitu ya. Contohnya begini, banyaknya cara menyusun tempat duduk. 4 orang yang duduk melingkar. Nah ini kalau siklik itu kan begini ya. Maka berapa cara gitu? Ini ada 4 sebagai n ya. Dimasukkan saja ke rumus. 4 min 1 difaktorialkan 3 faktorial hasilnya 6. Mudah ya. Selanjutnya ada permutasi untuk menyekat n buah benda. Banyaknya cara menyekat n benda dalam R sel ya. Masing-masing berisi n1 elemen dalam sel pertama, n2 dalam sel kedua, dan seterusnya. Maka rumusnya yaitu n faktorial per n1 faktorial dikalikan dengan n2 faktorial sampai dengan nk faktorial. Dengan n di sini adalah n1, n total ya, ditambah n2, ditambah nk. Baik, contoh, berapa banyak cara untuk menampung 8 mahasiswa dalam 3 kelas bila 2 kelas terdapat 3 kursi, sedangkan yang lainnya jumlahnya kursinya itu 2 gitu ya. Berarti n-nya itu 8. N1 elemen pertamanya dalam sel pertama itu 3. Kemudian elemen yang kedua juga 3. Dan yang elemen yang ketiga 2. Hasilnya 560 cara. Nah ini untuk kombinasi. Mirip dengan permutasi, hanya saja kalau misalkan kombinasi itu tidak membedakan urutan. Kalau permutasi itu membedakan urutan. Jadi misalkan begini, AB dan BA itu dalam kombinasi sama gitu ya. Sedangkan dalam permutasi berbeda. Jadi AB dan BA kalau dalam kombinasi tidak diperhatikan urutannya, dianggapnya itu sama. Sedangkan dalam permutasi karena diperhatikan urutannya, maka AB dan BA adalah titik sampel yang berbeda. Rumusnya untuk kombinasi mirip dengan permutasi, hanya di bagian penyebutnya itu dikalikan dengan R faktorial. Cara penggunaan rumusnya juga sama dengan permutasi gitu ya. Baik, sampai sini pengantar teori probabilitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.